596. Berapa ton? Ton dari sini saja. Cakawalan. Cakawalan 30.000 ton ya. Dari sana apa itu? Masih 25%. Oh, ini masih 10. Ini 10.000. Ini 15 kan, Pak? Dari itu. Ada saran. Tahun depan bisa. Tahun depan kita bisa 100.000. Ya, yang pertama hari ini kita bersyukur bahwa garam di tempat ini bisa dapat dipanen kerjasama antara masyarakat dan PT Cakrawala Timur Sentosa bersama masyarakat di Babau. Kita tahu bahwa baru saja Bapak Presiden beberapa minggu yang lalu telah rapat koordinasi berkaitan dengan garam nasional dan kita masih impor sekitar 3 juta ton khususnya garam industri, dan garam industri itu garam dengan NaCl 95 sampai 99% NaCl-nya. Dan hari ini dari data yang dilaporkan ke saya bahwa NaCl yang dipanen oleh teman-teman di sini 95 sampai 96%, begitu ya, menurut data laboratorium yang telah Nah, karena itu kita bersyukur dan tahun depan kita harapkan semuanya setelah selesai. Tadi kita lihat yang di PT apa itu? Timur Restock dengan masyarakat di daerah Kurus telah selesai konstruksi dan tahun depan persiapan panen. Di tempat ini juga akan selesai. Kita lihat masih ada sisa yang sisa, dia akan dikonstruksi lagi sehingga kita tahun depan bisa menuju 150.000 ton. Kita akan mampu untuk produksi untuk garam nasional dengan standar NaCl 95 ke atas. Karena itu pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi masalah garam nasional, kebutuhan nasional yang tetap kita impor. Tentunya bila itu pertanyaan itu ke saya, kita harus berterima kasih kepada Bapak Presiden karena lewat Bapak Presiden lahan ini yang sekian lama dia tidur, lahan ini tidur tidak bergerak 26 tahun lamanya. Lewat kebijakan Bapak Presiden, langkah-langkah kebijakan Bapak Presiden itulah yang menyebabkan hari ini garam yang kita panen ini dapat kita lakukan dengan baik karena bantuan Bapak Presiden. Dan tentunya perhatian Bapak Presiden serius terhadap garam yang merupakan komoditi strategis nasional ini akan terus didorong dan diharapkan para menteri yang terlibat dalam komoditas garam ini nomor satu adalah satu. Kita tahu bahwa perusahaan ini kamu membutuhkan, kamu punya industri juga kan? Nah, industri yang turun bekerja sama dengan rakyat untuk membangun garam agar makin hari kebutuhan impor kamu makin sedikit kan? Nah, ini adalah model kerja sebagai bentuk untuk mendorong agar seluruh pengusaha industri yang membutuhkan garam mereka juga terjun untuk membangun garam-garam bekerja sama dengan rakyat di seluruh Indonesia. Itulah harusnya dilakukan seperti itu. Tidak boleh hanya impor saja.
tapi mereka juga berpartisipasi untuk membangun bekerjasama dengan para petani garam seperti ini, sehingga makin hari kita punya kebutuhan garam untuk impornya makin sedikit. Jadi jangan berpikirnya seperti kemarin, kebutuhan garam malah didorong kepada harusnya diselesaikan impornya kepada mereka yang punya industri untuk kebutuhan garam. Ya betul, boleh, tapi dia wajib juga untuk mengerjakan garamnya di seluruh Indonesia dengan standar seperti ini. Kalau itu dilakukan, maka impor garam kita dari tahun ke tahun akan berkurang dan akhirnya bisa saja sangat kecil impor garam kita akan makin sedikit. Pertanyaannya, ada yang menyatakan bahwa impor itu lebih murah daripada yang dibangun di dalam negeri. Ini bicara tentang kemandirian dan kedaulatan daripada sebuah negara. Kita tidak boleh tergantung kepada negara lain. Kita harus mampu bila negara itu dari mana asal impor itu berada. Bila dia tidak mau untuk memberikan kepada kita, tidak mengimpor kepada kita, kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu namanya kemandirian dan kedaulatan daripada sebuah produk yang tidak boleh tergantung kepada negara lain. Karena itu sikap Bapak Presiden itu sangat benar dan tentunya berguna mendukung seluruh petani garam yang ada di Indonesia. Dan segera teman-teman para pengusaha yang punya industri yang berhubungan langsung dengan garam, khususnya garam industri, harus mampu menginvestasikan uangnya di daerah-daerah untuk bersama dengan petani garam untuk satu, membuka lapangan pekerjaan, kedua, mendorong ekonomi di daerah-daerah provinsi-provinsi yang lain untuk bertumbuh, dan ketiga adalah kemandirian komoditi garam di Indonesia dapat teratasi. Kita target harus kerja baik, kita menuju 500.000 ton per tahun. 500.000 ton, itu berarti kita impor 3,3 juta sekian. Berarti kita sudah mampu untuk cukup memberikan kontribusi. Kita harapkan dengan kerja maksimal, semua di garam di Pulau Sabu, di Rote, di Sumba, di Nagekeo, kita bisa kerjakan dengan baik. Kita harapkan ke depan, kita bisa supply 1 juta ton per tahun. Dan itu sumbangsi yang sangat luar biasa ke depan. Dan garam dengan NaCl 95 ke atas, tidak boleh di bawah. Itu sebuah prestasi menurut saya buat bangsa ini. Terima kasih. Menurut laporan tadi satu hektar satu meja saja bisa minimal 200 ton. Satu meja itu seperti ini. Nah, ini satu meja ini. 200 ton. Jadi kamu punya berapa? 10, 30 meja? 50 meja. 50 meja kali 200. 10.000 minimal. 10.000 minimal dia. Tahun depan bisa maksimal Pak, 30.000. Tahun depan 30.000 janji ya. Kita harapkan, kita berdoa, kerja sungguh-sungguh. Teman-teman yang lain juga seperti itu. Dan kita, Bapak Presiden, saya akan undang beliau tahun depan. Harusnya tahun ini, tapi karena COVID, jadi pompa-pompa yang dibutuhkan untuk memompa air laut ke dalam konstruksi yang telah dibangun, tambak-tambak yang telah dibangun itu, kita lihat tadi masih ada yang kering-kering. Kita harapkan tahun depan semua terairi, seluruh lahan-lahan yang telah dipersiapkan untuk garam ini dapat kita panen. Dan Bapak Presiden datang bisa nonton lewat drone untuk melihat apakah benar lahan-lahan telah tersedia atau tidak. Jangan sampai gubernurnya bohong. Nah, itu akan disiapkan dengan baik, ya. Oke. Ini berapa luas di sini? 300 hektar. 300. Ya.